Asal mula para jenderal top Iran angkat suara secara tegas dalam perang melawan Israel bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Pernyataan-pernyataan keras seperti "Kami siap perang 10 tahun melawan Israel" merupakan hasil dari akumulasi konflik panjang, ketegangan ideologis, dan perhitungan geopolitik yang terus berkembang selama beberapa dekade. Siapa saja jenderal top tersebut? Mari kita simak. Sahabat beriman, selamat datang di channel Kajian Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan keberkahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Inilah Jenderal Top Iran. Kami siap perang 10 tahun melawan Israel. 1. Brigadir Jenderal Ismail Qaani, pewaris pasukan bayangan. Sejak kematian Jenderal Qasem Soleimani akibat serangan drone Al-Qaeda di Baghdad pada Januari 2020, Iran berduka sekaligus marah. Dunia bertanya-tanya, siapa yang bisa menggantikan sosok selegendaris Soleimani di medan tempur dan diplomasi bayangan? Jawabannya datang dengan tenang, Ismail Qaani. Tidak sepopuler pendahulunya, Qaani muncul dari balik tirai kerahasiaan pasukan Quds, unit elit Garda Revolusi Islam, IRGC, yang bergerak di luar negeri. Qaani bukanlah orator hebat, tetapi dia adalah organisator yang luar biasa. Dalam hitungan bulan, dia menunjukkan bahwa keterampilan intelijen, jaringan, dan strategi militernya bukan hanya cukup, tapi bisa melampaui. Lahir di Mashhad, kota suci di timur laut Iran, Qaani dikenal keras, pendiam, dan religius. Ia pernah bertempur langsung dalam perang Iran-Irak 1878-88, lalu ditempa dalam medan tempur di Afghanistan, Pakistan, dan Suriah. Dia memahami betul lanskap perang gerilya dan proksi. Setelah menjadi komandan pasukan Quds, Qaani memperkuat koneksi strategis dengan milisi-milisi pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Hashd al-Sha'bi di Irak. Ia menyusun ulang rute-rute logistik dari Teheran ke Beirut via Damaskus, yang dikenal sebagai Koridor Syiah. Koridor ini menjadi jalur senjata, peralatan, dan pejuang yang akan digunakan dalam konfrontasi dengan Israel. Tahun 2024, ketika konflik Israel-Palestina semakin panas dan pertempuran meletus di jalur Gaza dan Lebanon Selatan, Qaani merespons dengan koordinasi serangan-serangan simultan. Drone dari Suriah, rudal dari Hizbullah, dan pergerakan milisi Irak ke perbatasan Yordania. Ia menyusun strategi kelelahan, bukan menang cepat tapi menguras lawan sedikit demi sedikit. Dalam satu pidato rahasia yang bocor ke media internasional, Qaani berkata kepada para komandan lapangan, "Perang kita dengan Zionis tidak selesai dalam sehari, seminggu, atau setahun. Kita siap berjuang 10 tahun, bahkan 100 tahun, jika itu harga untuk membebaskan Quds." Pernyataan itu menjadi simbol perlawanan Iran. Qaani tak pernah tampil berlebihan, tetapi jejaknya selalu terasa. Di balik serangan rudal balistik ke markas intelijen Mossad di Erbil, di balik kerusakan fasilitas militer Israel di wilayah utara, dan di balik unjuk kekuatan milisi di perbatasan Yaman-Israel, bayangan Qaani selalu ada. Dia bukan hanya komandan, dia arsitek perang jangka panjang. Ketika dunia menghitung hari dalam konflik, Qaani menghitung dekade. 2. Jenderal Mohammad Bagheri, otak strategi militer Iran. Dalam tubuh Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagheri adalah otak utama yang mengkoordinasikan strategi lintas matra, darat, udara, laut, dunia maya, bahkan diplomasi militer. Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, ia memiliki kewenangan atas IRGC, militer reguler, Artesh, dan unit-unit pertahanan nasional. Tapi lebih dari itu,
Bagheri adalah seorang profesor dalam bidang intelijen militer dan geopolitik. Lahir dari keluarga pejuang, Bagheri terjun ke perang Iran-Irak saat usianya masih muda. Ia dikenal sebagai pemikir taktis yang tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga data, psikologi, dan komunikasi. Di bawah arahannya, militer Iran lebih terstruktur, lebih tersentralisasi, dan jauh lebih tahan tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah konfrontasi terbuka dengan Israel semakin nyata, Bagheri mengubah wajah doktrin militer Iran. Ia percaya bahwa perang masa kini tidak hanya diputuskan oleh tank dan peluru, tapi juga oleh jaringan, server, opini publik, dan kekuatan naratif. Pada tahun 2025, dalam sebuah konferensi militer tertutup, Bagheri membuat pernyataan yang kemudian menjadi doktrin baru Iran. Jika Israel ingin memulai perang cepat, kami akan memaksanya hidup dalam perang panjang. Kami siap untuk 10 tahun penderitaan, karena ketahanan lebih mematikan dari peluru. Ia lalu mengumumkan 5 langkah strategi perang 10 tahun. 1. Perang ekonomi, mengaktifkan ekonomi resistensi domestik dan memperkuat kerjasama regional untuk menekan embargo. Kedua, perang siber, meluncurkan unit siber untuk menyerang sistem komunikasi militer dan sipil Israel. 3. Perang psikologis, menggunakan media untuk memperbesar rasa takut di kalangan masyarakat Israel melalui ancaman terus-menerus dari berbagai front. Keempat, perang proksi simultan, mengaktifkan front dari Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak untuk menciptakan tekanan menyeluruh. Kesiapan militer langsung, memperkuat sistem rudal dan drone untuk meluncurkan serangan bila perang terbuka tak bisa dihindari. Bagheri juga menjadi tokoh penting dalam konsolidasi kekuatan poros perlawanan, Axis of Resistance. Ia mengunjungi Damaskus, Baghdad, dan Beirut untuk memperkuat integrasi militer antar kelompok. Ia juga memperkuat aliansi militer dengan Rusia dan Tiongkok, membentuk format perlawanan global. Satu hal yang membuat Bagheri menonjol adalah visinya, bahwa Iran harus mampu bertahan dalam perang panjang sambil membentuk tatanan baru dunia pasca Israel. Ia percaya bahwa kemenangan bukan dalam kecepatan, tapi dalam keteguhan. 3. Jenderal Hossein Salami, komandan utama IRGC dan arsitek perlawanan total. Dalam struktur kekuasaan militer Iran, nama Jenderal Hossein Salami menjulang sebagai salah satu tokoh paling vokal dan radikal. Sejak diangkat menjadi komandan tertinggi IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, pada tahun 2019, Salami membawa wajah Iran yang lebih keras, berani, dan tanpa kompromi terhadap Israel dan sekutunya. Salami bukan sekadar komandan militer, ia adalah ideolog. Dalam setiap pidatonya, retorika jihad, syahid, dan kehancuran Israel menjadi bagian yang tak pernah absen. Ia pernah mengatakan, Israel bukan negara. Ia tumor yang akan kami cabut. Kami siap perang 1 dekade, 1 abad, selama kehormatan Islam masih dinodai. Sejak menjabat, Salami memperluas cakupan IRGC ke seluruh elemen strategis negara. Ia menjadikan IRGC sebagai kekuatan utama, bukan hanya di bidang militer, tetapi juga ekonomi, politik, bahkan sosial. Perusahaan-perusahaan milik IRGC mendapat akses ke proyek besar nasional, dari kilang minyak hingga pembangunan satelit. Semua diarahkan untuk satu tujuan, ketahanan menghadapi perang panjang. Dalam konflik terbuka dengan Israel yang meletus tahun 2025, Salami menginisiasi doktrin perlawanan total. Doktrin ini menyatukan 3 kekuatan, militer aktif, milisi proksi di luar negeri, dan masyarakat sipil bersenjata. IRGC melatih lebih dari 100.000 personel Basij, pasukan rakyat bersenjata, untuk menghadapi invasi darat atau operasi khusus musuh. Salah satu langkah berani Salami adalah memperluas operasi IRGC ke wilayah Laut Merah dan Selat Hormuz. Ia memerintahkan penyergapan kapal-kapal Israel yang melintasi jalur internasional menggunakan drone dan perahu cepat. Serangan-serangan itu bukan untuk menang besar, tapi untuk menciptakan tekanan bertahap, istilah yang sering ia gunakan dalam sidang militer rahasia. Salami juga mengkoordinasikan sistem propaganda nasional untuk membakar semangat pemuda Iran.
Lagu-lagu jihad, poster-poster syuhada, dan tayangan dokumenter tentang kejatuhan Israel tersebar di sekolah-sekolah dan media. Ia menyadari, dalam perang 10 tahun moral adalah senjata. Dalam rapat tertutup dengan Dewan Keamanan Nasional Iran, Salami dengan tenang berkata, "Kita tidak sedang membicarakan kemenangan cepat. Kita bicara tentang menjadikan Israel lelah, rapuh, dan kehilangan arah. Perang 10 tahun bukan beban, tapi strategi." Jenderal Hossein Salami adalah lambang perlawanan penuh energi. Dengan tangan besi, ia menggiring Iran ke arah perang total dengan satu tujuan, menghancurkan kekuatan Israel dari dalam dan luar. Keempat, Jenderal Ali Fadavi, komandan perang laut yang siap mengubur Israel di laut. Jenderal Ali Fadavi, wakil komandan IRGC, adalah sosok yang bertanggung jawab langsung atas operasi maritim Iran, terutama di Teluk Persia dan Laut Merah. Jika Salami adalah wajah darat perlawanan, maka Fadavi adalah taring lautnya. Ia dikenal sebagai jenderal berjiwa taktis, licin di perairan, dan tanpa ragu mengambil risiko. Fadavi memiliki sejarah panjang dalam menghadapi armada laut Amerika Serikat dan Israel di Teluk. Ia menyusun jaringan kapal cepat, rudal anti kapal, dan drone laut yang bisa menyerang dari segala arah. Armada kecil ini bukan untuk bertempur frontal, tetapi untuk menciptakan kekacauan logistik, menahan pergerakan, dan mengganggu suplai musuh. Tahun 2024, ketika Israel mengirim kapal mata-mata ke Laut Merah, Fadavi langsung merespons. Dalam waktu 48 jam, drone kamikaze Shahed 136 menghantam 2 kapal tanker komersial yang diduga membawa suplai untuk Israel. Dunia internasional mengecam, tapi Fadavi berkata, "Kalau mereka masuk ke laut kami, maka mereka akan tenggelam bersama keangkuhan mereka. Kami akan ubah Laut Merah jadi laut perlawanan." Fadavi membangun basis laut apung di beberapa pulau kecil strategis seperti Abu Musa dan Larak. Dari sana, rudal-rudal balistik Zolfagar dan rudal anti kapal Noor dapat diluncurkan ke kapal musuh sejauh 700 km. Ia juga melatih pasukan elit laut untuk menyusup ke kapal musuh dan meledakkannya dari dalam, taktik yang disebut jihad laut. Saat Israel mulai memperkuat kehadiran militernya di Laut Merah melalui kerja sama dengan UEA dan Bahrain, Fadavi tidak tinggal diam. Ia menjalin kerjasama taktis dengan milisi Houthi Yaman yang menguasai pantai barat Laut Merah. Melalui kerjasama itu, Iran menempatkan rudal di pesisir Yaman dan menargetkan kapal-kapal milik Israel. Jenderal Fadavi percaya bahwa laut adalah medan perang jangka panjang. Ia menyebutnya ruang abu-abu, tempat di mana Iran bisa berperang tanpa menyatakan perang. Israel bisa menguasai langit, tapi laut adalah milik kami. Di sana kami tidak menyerang langsung, kami biarkan mereka kehabisan napas. Dengan doktrin ini, Fadavi mempersiapkan Iran untuk mengubah jalur perdagangan Israel menjadi ladang ranjau. Ia tahu bahwa ekonomi Israel sangat bergantung pada laut, maka ia menjadikan setiap pelabuhan, kapal, dan jalur laut sebagai target potensial. Bagi Fadavi, perang 10 tahun bukan soal bertempur terus-menerus, tapi mengganggu terus-menerus. Ia ingin Israel hidup dalam ketakutan setiap kali kapal mereka berlayar, karena di bawah ombak yang tenang bisa jadi Iran sedang menunggu. Kelima, Jenderal Amir Ali Hajizadeh, sang penakluk langit dan arsitek teror rudal Iran. Dalam peta kekuatan militer Iran, Jenderal Amir Ali Hajizadeh adalah sosok paling ditakuti oleh Tel Aviv dan sekutunya. Sebagai komandan divisi Dirgantara IRGC, pasukan udara dan rudal, Hajizadeh tidak hanya menjadi tokoh militer biasa, tetapi juga simbol kemajuan teknologi pertahanan Iran. Di tangannya, rudal-rudal buatan dalam negeri Iran bukan hanya alat pertahanan, tapi senjata politik dan psikologis. Sejak awal masa jabatannya, Hajizadeh telah menyatakan satu tujuan utama, menciptakan sistem rudal dan drone yang mampu menjangkau dan melumpuhkan jantung pertahanan Israel. Dia pernah berkata dalam sebuah wawancara militer tertutup, "Kami tidak ingin perang frontal, kami ingin mereka terbangun setiap malam dengan ketakutan bahwa sebuah rudal bisa menghantam rumah mereka kapan saja." Pada tahun 2022,
Ketika Iran memperkenalkan rudal Khaybar Shekan yang dapat menjangkau target sejauh 1.450 km dengan kecepatan hipersonik, semua mata langsung tertuju pada Haji Sadeh. Rudal ini bukan hanya canggih, tapi juga memiliki sistem penghindar radar. Dalam simulasi tempur rahasia, rudal itu mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Haji Zadeh juga memimpin pengembangan armada drone Iran. Di bawah komandonya, Iran menciptakan Shahed 129, Mohajer 6, dan Shahed 136, drone kamikaze yang dapat membawa bahan peledak dan menyerang target dari jarak jauh. Teknologi ini kemudian diekspor ke sekutu Iran, seperti Hezbollah, Houthi, dan milisi Hashd al-Shaabi di Irak. Tahun 2025, ketika konflik Iran-Israel meningkat, Haji Zadeh meluncurkan operasi bertajuk Langit Terbakar, serangan drone simultan dari Suriah, Lebanon, dan Irak ke wilayah utara Israel. Drone-drone kecil dikombinasikan dengan rudal balistik menciptakan efek jenuh yang membuat sistem pertahanan Israel kewalahan. Haji Zadeh dalam pidatonya kepada para perwira mengatakan, perang 10 tahun tidak dimenangkan dengan tank, tapi dengan ketepatan, waktu, dan ketakutan. Kami tidak menghancurkan semuanya hari ini. Kami akan mengikis kekuatan mereka setiap hari. Ia juga memperkuat jaringan radar dan sistem pertahanan udara Iran dengan mengembangkan sistem Bafar 373 setara dengan S-300 buatan Rusia. Dengan itu, Iran mampu mempertahankan wilayah udaranya dari kemungkinan serangan Israel. Di sisi lain, ia juga menyiapkan serangan balasan jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, yang menjadikan Haji Zadeh sangat disegani bahkan oleh musuh-musuhnya adalah konsistensinya. Dia tidak hanya mengandalkan ancaman verbal, ia menunjukkan kekuatan dengan data, uji coba, dan tindakan nyata. Saat Iran menembak jatuh drone pengintai Global Hawk milik RS pada 2019, Haji Zadehlah yang berada di balik tombol peluncuran. Ketika ditanya wartawan apakah Iran siap menghadapi perang jangka panjang dengan Israel, Haji Zadeh hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Kami tidak menyiapkan perang 10 tahun. Kami menyiapkan senjata yang bisa membuat mereka menyerah sebelum 10 tahun itu tiba." Kini, namanya ada dalam daftar hitam intelijen Israel dan Enawan ISIS. Namun bagi rakyat Iran dan sekutu-sekutunya, Haji Zadeh adalah tangan Tuhan dari langit, penjaga langit Republik Islam, dan peluncur teror balistik dari kejauhan. Baiklah, untuk semua sahabat beriman, kami sudahi kisah kali ini. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.